Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan soal fisika tentang dinamika rotasi ya, bab dinamika rotasi tentang tangga yang disandarkan di dinding. Nah, di sini saya tidak akan membahas cara cepat, tapi kita akan mempelajari konsep dinding yang disandarkan tangga ini. Baik, pertama-tama ini adalah soalnya ya. Jadi ada orang menaiki sebuah tangga, tangganya panjangnya 10 meter. Nah, orang ini beratnya 600 Newton. Kemudian dia bilang sesaat sebelum tergelincir, orang sudah naik sejauh 6 meter dari ujung bawah tangga. Nah, sesaat sebelum tergelincir artinya belum tergelincir ya. Yang ditanya besar koefisien gesek statik antara tangga dengan lantai. Baik, kita ke slide berikutnya, sini dulu. Nah, ini ilustrasinya. Kita buat paling sederhana dulu ya. Kita buat diagram gayanya dulu. Nah, ini kita buat diagram gaya dari si tangga. Paling awal yang perlu dilakukan adalah menggambarkan diagram gayanya dengan benar. Ini kasar ya, kita buat kasar. Kita masukkan dulu nih, gaya apa saja sih yang ada. Pertama, pasti ada gaya berat dari si tangga tersebut. Nah, gaya beratnya dari bagian tengah ke bawah. Kenapa begitu? Karena tangga ini adalah homogen dibilangnya. Tangga homogen, jadi kita tulis di sini W tangganya. Kemudian, ada berat apa lagi dari sistem ini? Ada berat si orang ini. Dia bilang sudah naik sejauh 6 meter nih. Ini kan tangganya 10 meter. Orangnya udah naik 6 meter, berarti di sini. Ya, anggap aja ini orang ya. Oke, sekarang dia punya gaya. Artinya gayanya kita anggap bertumpu di tangganya langsung. Gayanya ke bawah juga ya. Nah, ini W tangga, sini W orang. Ada gaya apa lagi? Karena di sini kasar, oke, maka akan ada gaya gesek dari bawah tangga sini yang arahnya ke kiri. Kenapa dia ke kiri? Karena kalau misalnya ini tangganya tergelincir, dia kan akan bergerak ke arah kanan. Maka gaya gesek itu selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak bendanya. Nah, di sini kita tandai F gesek. Kita pakai gesek statis ya. Nah, gaya gesek itu dipengaruhi juga oleh gaya normal dari tangga. Jadi kita sebut di sini normal A dengan di sini titik A ya. Lalu ada gaya normal lain dari dinding ini. Gaya normal itu tidak selalu ke atas, tapi dia adalah tegak lurus terhadap ini permukaan. Nah, jadi sini kita sebut NB dengan ini titik B misalkan. Nah, tadi kan dibilang panjang tangganya adalah 10 meter nih. 10 meter. Terus di sini panjang dari jarak dari dinding ke tangga adalah 6 meter. Artinya dengan pakai Pitagoras, di sini kita bisa dapat 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, di sini adalah 8 meter. Oke, ada lagi nggak gaya lain? Apakah di sini gaya gesek? Jawabannya nggak ada. Di sini nggak ada gaya gesek karena disebutkan dindingnya licin. Nah, oke. Kalau di sini sudah tidak ada yang lainnya, maka kita coba masukkan ke rumus ini ya, rumus kesetimbangan. Oh ya, di sini kita tulislah ada theta misalkan ya. Baik. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari sigma FY dulu. Kan dia tidak bergerak ke atas bawah, maka nilainya 0. Di sini gaya apa saja yang ke atas dan ke bawah?
Dilihat di situ yang ke bawah ada gaya berat orang, gaya berat tangga, yang ke atas ada gaya normal. Jadi ke atas NA dikurang WO kurang WT sama dengan 0. Didapat nilai gaya normal A WO plus WT. Yang hasilnya ini berat orangnya 600 Newton, berat tangganya 400 Newton. Jadi 1000 Newton untuk gaya normal di titik A. Oke, berikutnya sigma Fx sama dengan 0. Ini saya scroll ke bawah sedikit. Di bagian di sistem ini, yang ada di sumbu X apa aja gayanya? Ada NB, ada Fs. Jadi kita bisa tulis di sini, yang ke kanan NB, yang ke kiri Fs. Jadi kita dapat gaya gesek statis sama dengan NB. Oke, sampai sini masih paham ya? Ini saya lanjut sedikit ke bawah sedikit ya. Nah, oke. Tapi ini belum selesai nih. Gaya gesek persamaannya apa sih? Adalah koefisien gesekan statis dikali gaya normal. Gaya normal mana yang dipakai? Karena di sini titik A, maka gaya normal yang dipakai adalah NA sama dengan NB. Nah, jadi gaya gesek statis itu NA per NB. Nah, ini kita biarkan dulu saja nih persamaan ini, walaupun kita sudah dapat nilai NA kan 1000. Tapi kita belum tahu nilai NB. Dari mana kita bisa dapat nilai NB? Nah, tadi itu langkah pertama adalah mencari ini sigma FY, yang kedua cari sigma Fx, yang ketiga kita mencari sigma momen gaya atau sigma torsi sama dengan 0. Kenapa semuanya sama dengan 0 sih? Padahal dia bilang ini mau tergelincir. Tangga tergelincir. Nah, jawabannya karena ini sesaat sebelum. Kalau namanya sesaat sebelum ya berarti belum kejadian kan. Jadi masih sigma torsinya 0. Oke, kita lihat gayanya. Kita pakai titik A saja yang mudah ya. Karena di sini banyak gayanya. Jadi yang banyak gayanya itu kita jadikan sebagai poros. Agar tidak terlalu banyak torsinya yang harus kita hitung. Baik, kita ini pakai jadi poros, maka gaya normal A dan gaya gesek tidak kita hitung ke dalam persamaan ini, karena hasilnya pasti 0. Jadi yang pengaruhi apa aja? Ini ada WT, ada WO, dan NB. Nah, kalau di awal semester kita sudah sepakat ya, kalau searah jarum jam, maka kita anggap positif. Kalau berlawanan, kita anggap negatif. Dilihat di NB ini, kalau NB-nya gayanya ke sini, maka dia cenderungannya akan memutar batang ke arah searah jarum jam. Jadi kita tulis torsi NA positif, dikurang torsi WO negatif, dikurang torsi WT negatif. Sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai apa sih rumus torsi? Masih ingat? Kalau di sini theta, nilai di sini juga theta ya. Nah, yang mudah itu adalah kita menggunakan lengan yang sudah tegak lurus. Sini. Misalnya NA. Oh, sorry, ini bukan NA ya, tapi NB. Di sini NB. Torsi NB. Nah, di sini persamaan torsi kan gayanya di sini NB dikali lengannya. Ini gayanya. Gayanya kalau kita geser sedikit ke sini nih. Dari sini. Nah, ini boleh nih kalau kita geser sesumbu ini. Nah, ini gayanya di sini. Berarti lengan gayanya adalah yang
dari poros ke sini. Ingat gaya lengan itu selalu dari titik poros menuju gaya tapi yang tegak lurusnya gitu. Jadi titik terdekatnya. Kalau di matematika itu jarak titik ke garis. Nah, ini panjangnya berapa? Tadi kan 8 meter. Oke, sekarang torsi oleh gaya orangnya. Jadi WO, orangnya di mana nih? Ada di sini. Nah, berarti lengan yang dipakai adalah ini nih. Ini lengan yang dipakai. Atau kalau mau diperpanjang, gayanya diperpanjang ke sini nih. Gaya si WO. Maka ini adalah lengan dia. Nah, atau mungkin bingung kan? Ini panjangnya agak susah nih. Ya nggak apa-apa, kita bisa pakai lengan yang ini. Tapi jangan lupa dikali dengan sin theta. Nah, untuk yang WT, gaya dikali lengan. Karena dia di sini kan dia di tengah-tengahnya tangga nih. Lengannya adalah yang tegak lurus. Yang tegak lurus dari sini ke bawah. Jadi ini pasti 3 meter. Karena separuh dari sini. Ini 3 meter. Oke, ini saya hapus lagi. Jadi sama dengan 0. Nah, ini salah satu caranya ya. Atau mau cara yang lain? Ini agak membingungkan menurut kamu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba cara lain. Jadi kita anggap pakai yang ini ya. FR kali sin theta. Oke, di sini gaya normal NB. Dia batangnya dari sini sampai bawah. Panjangnya 10 meter. Sudutnya, sudut antara gaya dengan batangnya theta, berarti sin theta. Kurang gaya orang, jarak orang ke porosnya 6. Jangan lupa sin. Nah, ini sin theta bukan nih? Kalau di sini theta, berarti di sini berapa? Yang di sini. Sudutnya itu 90 min theta. Ya kan? Jadi sini sin 90 min theta dikurang gaya berat orangnya kali kali jaraknya. Jarak dari gaya ke sini itu 5 meter. Dikali sin 90 min theta. Sama dengan 0. Oke, ini lebih panjang nih caranya. Oke, kita masukkan nilainya. Tadi NB kita belum tahu nilainya ada apa kan. Jadi kita kosongkan saja. NB kali 10. Nilai sin tetanya bisa diambil dari segitiganya. Sin itu kan depan dibagi miring. Berarti di sini 8/10. Dikurang gaya orangnya. Gaya berat orangnya tadi 600. Dikali 6. Sin 90 min theta itu sama aja kayak cos theta. Cos theta nilainya, kalau di sini sin theta itu 8/10. Cos theta adalah 6/10. Nah, yang terakhir ini WT, W tangganya, berat tangganya adalah 400. Panjang batangnya 5. Ini juga sama, 6/10. Masukkan semuanya nih, kita ganti. Kan hilang, dibagi, terus hilang. Oke, jadinya 8NB
kurang 6 kali 6, 36 kali 6, 216. Kurang 40 kali 5, 200. 200 kali 6, 1200. Jadi 8NB adalah berapa nih? 3360. NB-nya ini dibagi ini. Berapa ya? 420. 420 Newton. Nah, dapat nilainya. Sekarang kita kawinkan kedua nilai ini ya. Mereka udah halal. Jadi mu S-nya adalah tadi Na-nya 1000 Newton bagi 420 Newton. Kalau kebalik. Oh, salah. Oke, tadi di sini ada salah sedikit. Ya, di bagian sini pembaginya salah. Oke, harap dimaklumi. Sini ada NB bagi NA ya. Ya, ini kesalahan yang simple, kecil, tapi bisa berakibat fatal. Oke, jadi ini kebalik. Kenapa tadi saya menyadari salah? Karena nilai dari koefisien GG-sec itu lebih kecil dari 1. Nah, jadi ini kebalik. Jadi ini adalah 420 dibagi 1000. Sehingga jawabannya 0,42. Jawabannya ada nggak? Oh, ini SI. Ya, itu jawabannya ya. Jadi begitu kurang lebih cara panjang atau cara konsep ya, bukan cara cepatnya. Secara general cari sigma FY, cari sigma FX, cari sigma torsi. Ya, jadi kalau kita pakai ini berurutan, insya Allah nggak bolak-balik nyari rumusnya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.